Baik, perkenalkan nama saya Audi Ananda Kalbia dengan NIM 230211060001. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 4 dari part 1 sampai 4. Jadi yang pertama, di bagian yang part pertama kita akan menggunakan OpenSSL yang dimana kita akan mengamankan data melalui inskripsi dan deskripsi. Jadi di sini kita akan menggunakan algoritma AES 256 CBC yang dimana itu salah satu metode inskripsi. Yang pertama, kita akan masuk ke CyberOps. Setelah itu kita akan buka terminal. Di sini kita akan berpindah directory menggunakan perintah setelah kita berpindah directory, kita akan menampilkan isi file teks menggunakan perintah get dan nama filenya letter untuk grandma. Nah, jadi ini adalah pesan dalam bentuk plain text. Lalu selanjutnya di sini di file tersebut kita akan inskripsi menggunakan perintah OpenSSL. Nah, di sini setelah prosesnya berjalan, dia akan meminta password atau secret key-nya. Jadi, kita akan memberikan password dan kita harus mengingatnya kembali karena akan digunakan saat proses deskripsi nanti. Nah, jika sudah selesai, maka file baru bernama message inskripsi akan terbentuk. Lalu kita akan membuka filenya dengan menggunakan perintah yang tadi, cat, lalu nama file message.n. Nah, jika kita membuka filenya tadi, di sini file tadi lagi berbentuk teks yang bisa dibaca, tapi di sini filenya sudah terlihat seperti kumpulan karakter acak atau simbol-simbol yang tidak beraturan karena data yang tadi sudah diubah menjadi bentuk ciphertext, yaitu data yang terinskripsi sehingga tidak bisa dipahami tanpa proses deskripsi nantinya. Nah, selanjutnya di sini untuk proses inskripsi kita akan mengulang kembali dengan menggunakan opsi A, dimana tadi SSL lalu kita akan isi passwordnya yang tadi sudah kita buat.
Nah, setelah kita menggunakan opsi A tadi, isi file yang message encryption tadi bisa kita tampilkan dalam bentuk text base 64, yang dimana meskipun dia terenskripsi, hasilnya akan terlihat sebagai rangkaian karakter yang lebih terstruktur dan dapat dibaca sebagai teks. Jadi bukan lagi karakter acak seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya untuk part yang kedua, di sini kita akan melakukan proses kebalikan dari enskripsi, yaitu kita akan mendeskripsikan file yang sudah terenskripsi tadi menggunakan ciphertext menjadi bentuk aslinya, yaitu plain text. Jadi di proses enskripsi juga, OpenSSL digunakan untuk melakukan deskripsi dengan algoritma yang sama seperti tadi. Jadi di sini kita akan menggunakan perintah OpenSSL ini in letter message description of description letter.txt. Lalu kita akan isi password yang sama. Nah, setelah itu filenya akan terbentuk nama baru, yaitu descripted letter.txt. Di sini kita akan melihat akan comment cat dan nama filenya. Nah, dia akan muncul plain text yang tadi, yang sebelumnya kita sudah inskripsi dan deskripsikan kembali ke plain text. Nah, di sini pertanyaan, was the letter described correctly? Nah, di sini filenya berhasil dideskripsi dengan benar, yang mana isi dari described letter ini sama persis dengan file yang aslinya sebelum diinskripsi. Lalu, kenapa komennya masih ada option A? Di sini tetap digunakan saat deskripsi karena sebelumnya file message inskripsinya telah di-encode menggunakan base 64 saat proses inskripsi. Jadi sebelum di deskripsi, OpenSSL perlu mengubah data dari format base 64 ke bentuk binary. Lalu kemudian melakukan proses deskripsi AES. Jadi tanpa opsi A itu tadi, proses deskripsinya bisa gagal atau menghasilkan output yang tidak benar. Baik, selanjutnya untuk part yang ketiga, di sini kita akan membuat beberapa file teks sederhana, lalu kita akan mengompres dan menginskripsikannya menggunakan zip dengan password. Jadi kita akan proteksi file dengan password dan melihat pengurus panjang password terhadap keamanan. Di sini kita akan masuk ke CyberOps, lalu kita akan membuka terminal. Kita pastikan kita sedang di home directory, lalu kita akan membuat folder baru. Lalu kita akan masuk ke dalam folder tersebut. Nah, setelah itu kita akan membuat 3 file teks, jadi dengan perintah seperti ini.
Nah, setelah itu kita akan melihat file yang sudah kita buat. Kita akan verifikasi dengan ls. Nah, sudah tampil di sini ada sampel 1, sampel 2, dan sampel 3. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengcompres dan menginskripsikan file menggunakan perintah zip. Jadi, kita akan menggunakan perintah zip lalu di sini kita akan membuat password untuk file 1. Untuk kita menggunakan 1 karakter. Lalu kita akan ulangi untuk file 2 sampai 5. Untuk password contoh 2 karakter. Nah, lalu setelah itu kita akan buat untuk tick ya. Lalu kita akan verifikasi file zip menggunakan perintah nah ini. Setelah itu kita akan mencoba membuka salah satu file zip. Jadi kita akan unzip. Kita akan memberikan password yang salah. Nah, di sini muncul bahwa dia tidak bisa membukanya dan muncul pesan bahwa password salah, jadi isi filenya tetap aman dan tidak bisa diakses. Selanjutnya di sini di part keempat di sini kita akan mencoba membuka password file zip yang terenkripsi menggunakan tools fcrackzip ini. Jadi dia akan menggunakan metode brute force yang dimana dia akan mencoba berbagai kombinasi password sampai menemukan yang benar. Jadi pertama kita akan memasukkan komen fcrackzip-nya ini.
Nah, di sini dia akan menampilkan opsi-opsi yang tersedia. Ini contoh di bagian ini V verbose ini dia akan menampilkan prosesnya. Di bagian U di sini untuk list unzip, untuk mencoba unzip untuk validasi password. Lalu L ini minimum maksimal ini mau menentukan panjang passwordnya atau range-nya. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk file dengan password 1 karakter. Jadi kita akan klik zip. Nah, di sini passwordnya ditemukan, yaitu B, karena ini hanya 1 karakter, jadi gampang atau sangat cepat untuk ditemukan passwordnya karena kombinasinya hanya 1 huruf saja. Lanjut, kita akan mencoba untuk membuka password dengan 2 karakter tadi. Nah, di sini juga kalau dilihat di sini masih cepat juga ditemukan passwordnya dengan 2 karakter. Selanjutnya kita akan mencoba dengan 3 karakter. Nah, ini untuk 3 karakter. Dia sudah menemukan passwordnya. Lanjut untuk 4 karakter. Nah, di sini tadi waktu untuk packingnya agak lama untuk dia menebak passwordnya karena panjang karakternya ada 4, jadi dia membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya untuk 5. Nah, di sini untuk 5 karakter agak lama untuk dia menemukan kombinasinya. Jadi setiap penambahan 1 karakter itu memungkinkan kombinasi. Jadi jumlah kemungkinan kombinasinya itu meningkat. Jadi kalau misalnya 1 karakter dia lebih mudah tebak, dan jika 5 atau 6 atau lebih dari itu akan lebih sulit atau lebih susah untuk ditebak. Lalu di sini kita akan mencoba membuat file dengan 6 karakter. Kita akan membuat password 6 karakter. Kita akan coba jar. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membuka passwordnya, dan kita akan melihat beberapa lama dia akan mendapatkan passwordnya. Kenalkan, nama saya Natasha Pangimanan dengan NIM 2302 1106 0013.
Pada saat ini saya akan melanjutkan untuk part yang kelima sampai dengan part yang kedelapan. Saya langsung masuk saja pada part yang kelima. Pada bagian ini saya akan melakukan pemeriksaan sesi telnet menggunakan Wireshark untuk melihat data yang ditransmisikan selama sesi telnet dan bagaimana data dikirim pada protokol telnet. Pada langkah yang pertama, di sini saya sudah membuka CyberOps Workstation Virtual Machine dan saya sudah login. Selanjutnya, saya akan membuka terminal dan menjalankan Wireshark menggunakan hak akses administrator. Selanjutnya, saya akan memulai proses capture pada interface loopback atau LO karena koneksi telnet itu akan dilakukan ke localhost. Nah, setelah capture berjalan, saya akan membuka terminal baru dan membuat koneksi telnet ke localhost. Nah, di sini saya telah berhasil login ke sesi telnet menggunakan username analyze dan password CyberOps. Selanjutnya, saya akan menghentikan proses paket capture di Wireshark. Selanjutnya, saya akan memfilter traffic agar hanya pakai telnet yang ditampilkan. Selanjutnya, saya akan melihat isi komunikasi telnet menggunakan fitur follow TCP string. Nah, di sini sudah terbuka untuk jendela follow TCP stream. Uh, Dapat dilihat bahwa seluruh sisi telnet itu ditampilkan dalam bentuk plain text atau teks biasa. Dan untuk username dan passwordnya itu bisa dilihat secara langsung tanpa ada enkripsi. Terlihat juga untuk username-nya di sini ditampilkan dengan karakter ganda karena echo setting pada telnet yang menampilkan karakter saat pengguna mengetik. Jadi dari hasil ini bisa dilihat bahwa telnet itu kurang aman karena informasi sensitif seperti username dan password itu bisa dilihat dengan jelas. Nah, setelah selesai melakukan pemeriksaan sesi telnet, saya akan menutup jendela follow TCP stream dan saya akan keluar dari sesi telnet. Jadi kesimpulannya pada protokol telnet data dikirim dalam bentuk plain text sehingga username dan password dapat terlihat dengan jelas di Wireshark. Uh, jadi telnet itu dianggap kurang aman untuk remote connection. Saya lanjut pada part yang keenam. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan sesi SSH menggunakan Wireshark untuk melihat bagaimana data pada SSH itu ditransmisikan dan membandingkannya dengan telnet. Pada langkah yang pertama, di sini saya sudah membuka terminal dan saya akan menjalankan Wireshark. Nah, selanjutnya saya akan memulai paket capture pada interface loopback atau LO karena koneksi SSH akan dilakukan ke localhost.
Nah, setelah paket capture berjalan, saya akan membuka terminal baru dan membuat eh, koneksi SSH ke localhost. Selanjutnya, di sini saya berhasil login ke sesi SSH pada localhost, dan saya akan menghentikan proses paket capture pada Wireshark. Nah, berikutnya saya akan memfilter eh, paket agar hanya traffic SSH yang ditampilkan. Dan selanjutnya saya akan memeriksa eh, isi komunikasi SSH menggunakan fitur follow TCP stream. Dan untuk jendela follow TCP stream sudah terbuka. Di sini terlihat bahwa data SSH itu tidak dapat dibaca dan terenkripsi. Berbeda dengan telnet yang menampilkan username dan password yang tadi, pada SSH itu data dikirim dalam bentuk terenkripsi sehingga informasi sensitif itu tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Jadi SSH itu lebih aman dibandingkan telnet untuk remote connection. Setelah selesai melakukan pemeriksaan sesi SSH, saya akan menutup jendela follow TCP stream dan saya akan menutup aplikasi Wireshark. Nah, untuk pertanyaan, di sini SSH lebih dipilih dibandingkan telnet untuk remote connection karena SSH itu menggunakan enkripsi untuk melindungi data yang dikirim, termasuk username dan password. Sedangkan untuk telnet itu mengirim data dalam bentuk plain text atau hanya teks biasa, sehingga mudah dibaca dan kurang aman. Oke, lanjut untuk part 7. Di sini saya akan membuat hash menggunakan OpenSSL untuk memahami bagaimana hash bekerja. Pada langkah yang pertama, di sini saya sudah membuka terminal pada CyberOps Workstation. Dan untuk file yang akan digunakan berada pada direktori Home Analyze Lab Support Files. Saya akan masuk ke direktori tersebut. Selanjutnya, saya akan menampilkan isi file letter to grandma.txt. Nah, di sini terlihat untuk isi file text letter to grandma.txt yang nantinya akan digunakan untuk proses hashing. Selanjutnya, saya akan membuat hash menggunakan algoritma MD5 dengan OpenSSL.
Nah, di sini OpenSSL itu sudah menghasilkan hash MD5 dari file a letter to grandma.txt. Jadi untuk hash itu merupakan representasi unik dari isi file. Jadi jika isi file berubah, maka hashnya juga akan berubah. Selanjutnya saya akan mengubah isi file menggunakan text editor Nano. Nah, pada langkah ini saya mengubah isi file dari Hi Grandma menjadi Hi Grandpa. Perubahan yang dilakukan itu sangat kecil, hanya mengganti satu karakter. Nah, selanjutnya setelah file yang tadi berhasil disimpan, saya akan membuat uh, hash MD5 untuk melihat apakah hasilnya berubah. Nah, terlihat bahwa di sini hash baru berbeda dari hash yang sebelumnya. Jadi walaupun perubahan file itu sangat kecil, hanya satu karakter, hanya mengubah dari M ke P, jadi hasil hashnya itu berubah. Di sini ada pertanyaan, apakah hash baru berbeda dengan hash yang dihitung sebelumnya? Jadi hash yang baru itu berbeda dari hash yang sebelumnya, walaupun hanya satu karakter yang diubah pada file, jadi hasilnya itu hasil hashnya itu berubah sepenuhnya. Jadi hash ini sangat sensitif pada perubahan data. Berikutnya, saya akan membuat hash menggunakan algoritma SHA-1. Nah, jadi SHA-1 itu merupakan algoritma hashing yang lebih kuat dibandingkan MD5. Selanjutnya, saya akan menggunakan tools MD5 Sum dan SHA-1 Sum untuk menghasilkan hash yang sama. Untuk pertanyaan modul, eh, di sini apakah hash yang dihasilkan dengan MD5 Sum dan SHA-1 Sum masing-masing cocok dengan hash yang dihasilkan sebelumnya? Jadi hasil hash yang dihasilkan oleh MD5 Sum dan SHA-1 Sum itu sama dengan hash yang dihasilkan sebelumnya menggunakan OpenSSL. Jadi karena kedua tools menggunakan algoritma hashing yang sama, hanya perintah atau tools yang digunakan yang berbeda. Jadi kesimpulannya, hashing itu digunakan untuk memverifikasi integritas data. Jadi untuk perubahan kecil pada file itu dapat menghasilkan hash yang berbeda, sehingga hashingnya itu dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan pada data.
Selanjutnya saya masuk pada part yang ke-8. Pada bagian ini saya akan melakukan verifikasi hash untuk memastikan apakah file yang diunduh telah diterima dan tidak mengalami perubahan. Untuk langkah yang pertama, di sini saya akan melihat isi file uh, sampel image yang berisi hash dari website. Pertama saya akan masuk ke folder dahulu. Dan di sini terlihat hash SHA-256 yang disediakan oleh website dan tersimpan pada file sampel image. Selanjutnya saya akan menghitung hash SHA-256 dari file sampel image untuk membandingkan hasilnya. Nah, di sini terlihat hasil hash dari file sample.image. Saya akan membandingkan hash hasil perhitungan dengan hash yang terdapat pada file sampel image. Di sini terlihat bahwa kedua hash itu sama. Untuk pertanyaan modul, apakah sampel image diunduh dengan benar? Untuk file sampel image itu berhasil diunduh dengan benar, bisa dilihat dengan nilai hash SHA-256. Hasil perhitungannya sama dengan hash yang disediakan pada file sampel image. Jika kedua hashnya itu sama, berarti filenya tidak mengalami perubahan atau kerusakan selama proses download. Jadi kesimpulannya, hash itu dapat digunakan untuk memverifikasi integritas file dengan membandingkan hasil hash asli dan uh, hash hasil perhitungan. Jadi saya dapat simpulkan bahwa file tidak dimodifikasi atau tidak rusak. Baiklah, perkenalkan nama saya Agatha Biring dengan NIM 2302 1106 0018 dan pada saat ini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan tugas 4 dari praktikum keamanan cyber dari part yang ke-9 sampai partnya yang ke-11. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam lab Certificate Authority Stores, di mana di sini ada background atau skenario-nya, di mana seiring dengan berkembangnya web, kebutuhan akan keamanan pun turut meningkat. HTTPS atau di mana huruf S itu merupakan singkatan dari security atau keamanan, bersama dengan konsep certificate authority atau otoritas sertifikat diperkenalkan oleh Netscape pada tahun 1994 dan masih digunakan hingga saat ini. Nah, dalam lab ini kita akan mendaftar semua sertifikat yang dipercaya oleh browser kita atau yang diselesaikan di dalam komputer kita. Terus yang kedua, menggunakan hash untuk mendeteksi apakah konektivitas atau koneksi internet kita sedang disadap atau diinterupsi atau diselesaikan dengan menggunakan CyberOps virtual machine. Jadi di sini ada require resource-nya, yaitu yang pertama ada CyberOps Workstation VM dan Internet Access. Nah, di sini kita akan masuk ke part 9, yaitu Certificates Trusted by Your Browser. Jadi singkatnya, sistem HTTPS itu menggunakan Certificate Authority atau CA sebagai pihak ketiga untuk memvalidasi bahwa sebuah website benar-benar sah melalui penerbitan sertifikat digital.
Nah, browser secara otomatis mempercayai website tersebut karena sudah menyimpan daftar CA yang kredibel di dalam sistemnya. Keamanan ini dikelola melalui hierarki kepercayaan di mana kepercayaan terhadap root CA atau induk secara otomatis akan diturunkan kepada seluruh child CA atau anak di bawahnya. Jadi langsung saja di sini kita akan masuk ke dalam step 1, yaitu display the root certificates in Chrome atau menampilkan sertifikat root di Chrome. Nah, jadi di sini ada penjelasan di mana kita bisa melakukan step ini di lokal mesin kita atau menggunakan Firefox di CyberOps Workstation. Nah, jika kita menggunakan Firefox yang ada di CyberOps, kita akan langsung skip ke step yang kedua, dan di sini saya akan menggunakan Firefox yang ada di CyberOps. Jadi langsung saja kita masuk ke step yang kedua. Nah, di sini langsung saja, tapi sebelumnya di sini ada catatan di mana menu dan grafiknya itu bisa jadi berbeda karena adanya perbedaan versi Firefox browser dan perbedaan sistem operasinya. Jadi langsung saja di sini kita akan masuk ke dalam browser dan kita akan pergi ke Firefox seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke menu icon di sebelah kanan atas seperti ini. Lalu kita mencari opsi preference dan kita pergi ke privacy and security. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah dan mencari view certificate. Ini oke, seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan. Jadi ketika kita mengklik menu view certificate, maka sebuah jendela akan terbuka yang akan menunjukkan sertifikat dan sertifikasi authorities yang dipercaya dari Firefox. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pengerjaan di part yang ke-10, yaitu checking for man in middle. Nah, jadi di sini ada sedikit penjelasan di mana bagian ini akan diselesaikan menggunakan CyberOps Workstation Virtual Machine. Nah, penggunaan umum dari hash adalah untuk memverifikasi integritas data, tetapi mereka juga dapat digunakan untuk mendeteksi serangan HTTPS man in the middle atau pihak ketiga di tengah koneksi. Nah, untuk melindungi data pengguna, semakin banyak situs web beralih ke lalu lintas terenkripsi. Nah, dikenal sebagai HTTPS, situs menggunakan protokol seperti TLS atau SSL untuk mengenkripsi lalu lintas pengguna dari ujung ke ujung. Setelah lalu lintas dienkripsi dengan benar, sangat sulit bagi pihak manapun selain pengguna dan situs yang bersangkutan untuk melihat isi pesan terenkripsi tersebut. Nah, ini bagus bagi pengguna atau user, tetapi menciptakan masalah bagi organisasi yang ingin memantau lalu lintas tersebut. Nah, selanjutnya perusahaan dan organisasi seringkali memilih untuk mengintip lalu lintas yang dihasilkan karyawan untuk tujuan pemantauan. Mereka perlu bisa melihat ke dalam lalu lintas yang terenkripsi TLS atau SSL. Nah, hal ini dilakukan dengan menggunakan proxy HTTPS. Nah, browser web itu mempercayai identitas situs web yang dikunjungi jika sertifikat yang diberikan oleh situs tersebut ditandatangani oleh salah satu CA yang terpasang di penyimpanan sertifikat browser. Nah, untuk dapat mengintip lalu lintas terenkripsi milik penggunanya, perusahaan cukup menambahkan CA lain ke dalam daftar CA terpercaya di browser pengguna. Nah, kita bisa mempertimbangkan skenario di bawah ini. Nah, perusahaan X itu memperkerjakan karyawan baru dan memberinya laptop perusahaan. Sebelum menyerahkan laptop, Departemen IT menginstal semua perangkat lunak yang diperlukan. Nah, di antara paket yang diinstal, Departemen IT juga masukkan satu CA tambahan ke daftar di CA terpercaya. CA tambahan ini merujuk ke komputer yang dikendalikan perusahaan yang dikenal sebagai proxy HTTPS.
Karena perusahaan mengendalikan pola lalu lintas, proxy HTTPS dapat ditempatkan di tengah-tengah koneksi apapun. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 langkah, di mana yang pertama, pengguna mencoba membangun koneksi aman ke situs web HTTPS yang ada di internet, di mana itu bisa berupa situs HTTPS apapun seperti bank, toko online, server email, dan lain-lain. Terus yang kedua, karena perusahaan mengendalikan pola lalu lintas, semua lalu lintas pengguna harus melewati proxy HTTPS, di mana proxy HTTPS kemudian menyamar sebagai situs web H dan menyajikan sertifikat yang ditandatangani sendiri atau self-sign untuk membuktikan bahwa ia adalah H. Nah, proxy HTTPS pada dasarnya mengatakan, halo, saya adalah situs HTTPS H, ini sertifikat saya, ini telah ditandatangani oleh titik-titik saya sendiri. Nah, terus yang ketiga, karena sertifikat ini disajikan ditandatangani oleh salah satu CA yang disertakan dalam penyimpanan CA laptop, di mana CA itu ditambahkan oleh tim IT, browser web salah percaya bahwa ia memang sedang berkomunikasi dengan H. Nah, perhatikan bahwa jika CA tambahan tersebut tidak ditambahkan penyimpanan CA, laptop tidak akan mempercayai sertifikat itu dan segera menyadari bahwa ada orang lain yang mencoba menyamar sebagai H. Nah, selanjutnya keempat, laptop mempercayai koneksi tersebut dan membangun saluran aman dengan proxy HTTPS dengan keyakinan yang salah bahwa ia berkomunikasi dengan secara aman dengan H. Terus yang kelima, proxy HTTPS sekarang membangun koneksi aman kedua ke H, situs web yang sebenarnya ingin diakses pengguna sejak awal. Terus yang keenam, proxy HTTPS sekarang menjadi titik akhir dari dua koneksi aman yang terpisah, di mana satu dibangun dengan pengguna dan satu lagi dibangun dengan H. Karena proxy HTTPS adalah titik akhir dari kedua koneksi tersebut, ia sekarang dapat mendekripsi lalu lintas dari kedua koneksi tersebut. Dan yang terakhir, proxy HTTPS sekarang bisa menerima lalu lintas pengguna yang terenkripsi TLS atau SSL yang ditujukan ke H, mendekripsinya, memeriksanya, menenkripsinya kembali menggunakan TLS atau SSL, dan mengirimnya ke H. Nah, saat H merespon, proxy HTTPS mengembalikan proses tersebut sebelum meneruskan lalu lintas ke pengguna. Nah, kita bisa perhatikan bahwa proses ini sebagian besar transparan atau tidak terlihat oleh pengguna yang melihat koneksi tersebut sebagai terenkripsi TLS atau SSL. Nah, meskipun koneksinya aman atau terenkripsi, koneksi tersebut telah dibangun dengan situs web yang palsu. Nah, meskipun kehadirannya itu tidak terlihat oleh pengguna, proxy TLS ini dapat deteksi dengan mudah dengan bantuan hash. Nah, mengingat contoh di atas, karena proxy HTTPS tidak memiliki akses ke private key situs H, sertifikat yang ia berikan kepada pengguna berbeda dengan sertifikat yang diberikan oleh H. Nah, di dalam setiap sertifikat terdapat nilai yang dikenal sebagai fingerprint atau sidik jari. Nah, pada dasarnya ini adalah hash yang dihitung dan ditandatangani oleh penerbit sertifikat. Fingerprint bertindak sebagai ringkasan unik dari semua isi sertifikat. Nah, jika satu huruf saja pada sertifikat diubah, fingerprint akan menghasilkan nilai yang sama sekali berbeda. Karena sifat inilah fingerprint digunakan untuk membandingkan sertifikat dengan cepat. Kembali ke contoh di atas, pengguna dapat meminta sertifikat asli H dan membandingkan fingerprint di dalamnya dengan yang diberikan saat koneksi dibangun. Nah, jika cocok, koneksi memang ke H, namun jika tidak, koneksi telah terhubung ke titik yang lain. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke step 1, yaitu mengumpulkan sertifikat fingerprint yang benar dan unmodified atau yang tidak dimodifikasi. Jadi langsung saja di sini di step yang pertama ini sudah ada tabel 1, di mana tabel ini memuat situs-situs yang populer seperti Cisco, Facebook, Wikipedia, Twitter, dan LinkedIn, dan SH1 dan sertifikat fingerprint SH1 dari masing-masing situs tersebut. Nah, selanjutnya jadi di sini di bagian tabelnya ada situs, ada nama situsnya, terus ada domain cover bar certificate, dan ada certificate SH1 fingerprint-nya. Nah, selanjutnya di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, what are the fingerprints? Terus yang kedua, what are they important?
Jadi apa itu fingerprint? Fingerprint atau sidik jari sertifikat adalah nilai ringkasan unik yang dihasilkan dari proses hashing terhadap seluruh isi sertifikat digital. Nah, fingerprint berfungsi sebagai identitas unik layaknya sidik jari manusia, dan tidak ada dua sertifikat berbeda yang memiliki fingerprint yang sama. Terus selanjutnya kenapa fingerprint ini penting? Yaitu yang pertama untuk verifikasi integritas, di mana fingerprint ini menjamin bahwa sertifikat tidak diubah sedikit pun. Nah, jika satu karakter saja berubah, maka nilai fingerprintnya itu akan berubah total. Terus yang kedua, untuk mendeteksi serangan atau MITM. Nah, fingerprint itu adalah alat utama untuk mendeteksi apakah ada proxy HTTPS atau penyadap di tengah koneksi. Nah, dengan membandingkan fingerprint yang diterima browser dengan fingerprint asal dari situs tujuan, nah kita bisa tahu apakah koneksi kita sedang diintip atau tidak. Terus di sini ada pertanyaan selanjutnya, di mana siapa yang menghitung fingerprint dan bagaimana cara menemukan fingerprint. Nah, untuk siapa yang menghitung fingerprint sendiri itu dihitung dan ditanda tangani oleh penerbit sertifikat atau certificate issuer saat sertifikat dibuat. Namun, browser kita juga menghitung ulang fingerprint tersebut secara real time saat kita mengunjungi sebuah situs web untuk divalidasi. Dan bagaimana cara kita menemukan fingerprint? Kita bisa menemukan fingerprint dengan langkah-langkah seperti berikut. Kalau kita membuka di Chrome atau Firefox, di mana kita bisa mengklik icon gembok di sebelah kiri alamat URL bila kita menggunakan HTTPS, terus kita pilih ke connection is secure atau koneksi aman, terus kita klik pada certificate is valid atau certificate valid. Nah, selanjutnya kita buka tab atau bagian details, dan ketika kita scroll ke bawah kita akan menemukan kolom yang bertuliskan fingerprint atau thumbprint. Nah, biasanya dalam format SH-256 atau SH-1. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka fingerprint dengan cara yang sudah sampaikan tadi. Jadi di sini saya menggunakan Firefox, dan misalnya saya membuka ini Amazon, situs Amazon. Nah, kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, namun di sini kita juga bisa melihat ada icon gembok di sebelah kiri alamat URL. Jadi kita bisa langsung saja menekan, terus di bagian sini ada connection is secure atau koneksi aman. Kita klik ini. Nah, habis itu kita ke sini. Nah, dan ini view certificate. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke step yang kedua, yaitu mengumpulkan sertifikat fingerprint menggunakan CyberOps Workstation VM. Nah, jadi di sini ketika sekarang kita sudah punya the actual fingerprint yang sebenarnya, sekarang waktunya untuk mengumpulkan fingerprint dari localhost dan membandingkan nilai mereka. Jadi ketika fingerprintnya itu tidak match atau tidak cocok, nah maka sertifikat yang digunakan itu tidak atau bukan milik dari situs HTTPS yang sedang diverifikasi, di mana berarti ada HTTPS proxy di antara komputer host dan situs HTTPS yang sedang diverifikasi. Nah, kalau fingerprint sertifikatnya itu matching atau cocok, itu berarti tidak ada HTTPS proxy di situ. Nah, sekarang kita akan lanjut ke
langkah yang pertama itu yang step yang A. Di sini kita disuruh membuka terminal dan kita disuruh untuk mengetikkan prompt comment ini echo minus n Oke, kita enter. Oke, mohon maaf sebelumnya ada typo. Jadi saya sudah memperbaikinya dan outputnya sudah selesai dan sudah benar. Bisa dilihat verify returnnya itu semua satu sama seperti yang ada di modul. Oke, next kita lanjut ke langkah selanjutnya di bagian B, di mana kita menggunakan comment cat untuk menglist setiap konten dari sertifikat yang telah diambil dan disimpan di cisco.pm text file. Jadi cat cisco.pm. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Jadi outputnya seperti ini dan end of certificate. Oke. Nah, selanjutnya sekarang sertifikat itu sudah disimpan di cisco.pem text file Nah, sekarang kita akan menggunakan komen yang ada di bawah ini untuk mengekstrak dan menampilkan fingerprintnya, yaitu open SSL x509 minus no out minus in cisco .pem minus fingerprint minus sh1. Nah, sudah muncul untuk fingerprintnya. Nah, di sini nilai fingerprint kita itu bisa berbeda karena dua alasan. Yang pertama, kita mungkin menggunakan sistem operasi yang berbeda dari pada CyberOps Workstation VM, dan yang kedua, certificates biasanya refresh changing in the fingerprint. Jadi certificates itu terrefresh atau terganti ketika di refresh itu akan terganti value-nya. Nah, langsung saja di sini ada pertanyaan, what hash algorithm was used by OpenSSL to calculate the fingerprint? Jadi algoritma apa yang digunakan OpenSSL untuk menghitung fingerprint? Nah, jadi secara default versi OpenSSL modern itu menggunakan algoritma SHA-256 atau Secure Hash Algorithm 256 bit untuk menghitung fingerprint sertifikat. Namun, dalam beberapa kasus atau versi yang lama, kita mungkin masih menemukan pengguna SH-1. Nah, kita bisa melihat algoritma yang digunakan tepat di sebelah nilai fingerprint tersebut saat menjalankan perintah OpenSSL X509 fingerprint. Nah, jadi di sini kita bisa melihat algoritma yang digunakan
tepat di sebelah fingerprint, dan di sini tertulis SH1. Jadi kalau di perangkat saya hash algoritma yang digunakan itu SH1. Nah, next ini ada pertanyaan, why was that specific algorithm chosen? Does it matter? Jadi kenapa algoritma spesifik itu dipilih? Apakah itu penting? Nah, mengapa SH256 itu dipilih? Nah, karena algoritma ini menawarkan keseimbangan terbaik antara keamanan dan performa, di mana SH256 ini adalah bagian dari keluarga SH2 dan saat ini dianggap sebagai standar industri yang aman dari serangan collision atau di mana dua input berbeda menghasilkan hash yang sama. Nah, selanjutnya, apakah itu penting? Jawabannya ya sangat penting. Di sini ada dua alasan. Yang pertama, itu ketahanan terhadap serangan, di mana algoritma yang lebih lama seperti MD5 itu sudah dianggap tidak aman karena kerentanan terhadap serangan collision. Nah, jika algoritma hash lemah, penyerang bisa memasukkan sertifikat yang memiliki fingerprint yang sama dengan sertifikat asli. Nah, terus yang kedua itu integritas data, di mana pengguna algoritma yang kuat seperti SH256 itu memastikan bahwa fingerprint benar-benar unik. Hal ini memberikan jaminan bagi pengguna atau user bahwa sertifikat yang mereka lihat belum dimodifikasi atau diganti oleh proxy HTTPS dalam serangan man in the middle. Nah, next di sini kita masuk ke step yang ketiga. Kita akan meng-compare atau membandingkan fingerprint. Kita di sini menggunakan tabel 1 untuk membandingkan sertifikat fingerprint yang langsung dari situs Cisco HTTPS dengan yang sudah kita panggil, yang ini di perangkat kita. Nah, sekarang kita lihat. Jadi di sini untuk fingerprintnya adalah ini E2, D0, 0C dan seterusnya. Sedangkan yang di tabel, di tabel itu 6419CA dan selanjutnya. Nah, berarti fingerprintnya itu tidak sama atau tidak cocok. Terus di sini ada dua pertanyaan. Di sini maksudnya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, do the fingerprints match? Jawabannya adalah tidak. Fingerprintnya tidak match atau tidak cocok. Nah, itu karena fingerprint itu akan berbeda karena sertifikat yang kita terima itu berasal dari proxy, bukan langsung dari Cisco-nya sendiri. Terus yang kedua, what does it mean? Atau apa artinya? Nah, artinya ada HTTPS proxy atau serangan MITM atau man in the middle yang sedang terjadi. Nah, seseorang atau sebuah sistem di jaringan kita itu sedang mencegah koneksi, menyamar sebagai Cisco, menggunakan sertifikat buatannya sendiri dan kemungkinan besar sedang mengintip atau memantau isi lalu lintas data kita. Terus pertanyaan selanjutnya, is this method 100% foolproof? Nah, jawabannya adalah tidak. Nah, meskipun metode pengecekan fingerprint itu sangat kuat, ada beberapa alasan mengapa metode ini 100% tidak menjamin keamanan. Yang pertama, ada pembaruan sertifikat, di mana sertifikat itu memiliki masa berlaku. Nah, jika Cisco memperbarui sertifikat mereka di server, fingerprint akan berubah secara alami. Pengguna itu mungkin mengira ada serangan, padahal itu hanya pembaruan rutin. Terus yang ketiga, keamanan perangkat lokal. Nah, jika perangkat yang kita gunakan untuk mengecek fingerprint sudah teridentifikasi malware atau rootkit, penyerang bisa memanipulasi tampilan terminal atau browser kita sehingga fingerprint palsu terlihat seolah-olah asli. Terus selanjutnya ada kelemahan algoritma. Nah, jika menggunakan algoritma hash yang sudah lama seperti MD5, nah secara teori penyerang yang sangat canggih itu bisa melakukan serangan collision untuk membuat sertifikat palsu dengan fingerprint yang sama, meskipun hal ini sangat sulit dilakukan pada SH-256. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengerjakan part yang ke-11, yaitu di sini ada challenge di mana kita disuruh untuk mengecek fingerprint dari situs-situs yang ada di tabel 1 sebelumnya. Jadi di sini ada selain Cisco, ada Facebook, ada Wikipedia, ada Twitter, dan ada LinkedIn. Dimana di sini kita disuruh untuk mengecek fingerprintnya melalui GUI atau Graphical User Interface dari situs web browser tersebut. Dan selanjutnya kita akan
membuka juga sertifikat fingerprint dari situs-situs yang di tabel 1 tapi melalui OpenSSL, dan kita akan mengcompare-nya, kita akan bandingkannya. Jadi langsung saja di sini saya akan menggunakan Google Chrome untuk mengecek sertifikat fingerprint GUI-nya itu dari Google Chrome. Jadi langsung saja yang pertama yaitu ada cisco.com. Jadi langsung saja sini saya akan membuka cisco.com. Oke, seperti ini, dan kita pergi ke sebelah sini, kita pergi ke akun gembok, terus certificate is valid, dan kita bisa melihat di bawah sini ini merupakan certificate key, certificate fingerprint dari cisco.com. Jadi kita bisa meng-highlight ini, dan sekarang kita akan buka melalui OpenSSL di sini. Jadi langsung saja pertama kita akan run komen ini. Ya, yang ini kita enter. Oke, sudah selesai, dan kita run kode yang ini, bagian C. Oke, kita bisa mengcompare-nya. Jadi di sini berbeda ya untuk fingerprint-nya, sertifikat fingerprint-nya. Di mana ini E2, D0, 0C, sedangkan di sini itu F0, 3E, 09, dan seterusnya. Dan kita akan mengecek untuk browser yang lain atau situs yang lain. Di sini ada Facebook, kita akan coba membuka Facebook. Nah, selanjutnya di sini kita tidak perlu login, langsung saja di sini. Nah, ini merupakan fingerprint sertifikatnya, dan nah jadi di komen ini kita tinggal ganti untuk di bagian sini jadi facebook.pm, dan di bagian sini itu facebook.com. Nah, enter. Nah, sini sudah selesai, dan selanjutnya kita pakai komen yang ini, OpenSSL X509, ini ganti jadi Facebook. Nah, ini sudah muncul untuk fingerprintnya, dan bisa dilihat kalau fingerprintnya itu juga berbeda. Dan terakhir saya akan mencoba untuk ini twitter.com atau x.com. Saya buka, connection is secure, certificate is valid. Nah, ini langsung ini kita ganti jadi Twitter, dan Twitter. Kita tunggu untuk ini sudah selesai, dan ini ganti jadi sudah selesai juga untuk fingerprintnya, dan kita bisa lihat kalau untuk fingerprint certificate-nya itu berbeda.
Nah, dan terakhir di sini ada pertanyaan di bagian refleksi. What would be necessary for the HTTPS proxy to work? Atau hal-hal apa yang diperlukan untuk menjalankan HTTPS proxy. Nah, jadi untuk menjalankan HTTPS proxy itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama itu ada akses ke jalur jaringan agar semua lalu lintas data itu melalui server proxy. Terus yang kedua, sertifikat root si proxy itu harus sudah terpasang dan dipercayai di penyimpan sertifikat atau certificate store pada perangkat pengguna. Dan kemampuan proxy untuk melakukan reenkripsi, yaitu mendekripsi pesan dari pengguna, membacanya lalu menenkripsinya kembali untuk dikirim ke server tujuan asli. Nah, tanpa adanya kepercayaan atau trust pada sertifikat CA proxy tersebut, browser akan langsung memblokir koneksi dan memberikan kepada user bahwa ada seseorang yang sedang mencoba menyamar sebagai situs tujuan atau serangan MITM atau man in the middle. Oke, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.